Oke, untuk contoh yang kedua dari distribusi samping rata-rata. Plat baja yang diproduksi oleh sebuah pabrik. Baja memiliki daya regang rata-rata. Nah, di sini ya ada kata rata-ratanya. Itu adalah soal untuk distribusi samping rata-rata. 500 dan deviasi standarnya 20. Jika sampel terdiri dari 100 plat dipilih dari populasi yang terdiri dari 100.000 plat, berapakah probabilitas rata-rata sampel yang kurang dari 496? Di langkah pertama adalah kita buat diketnya terlebih dahulu. Diketnya adalah di sini memiliki daya regang rata-rata 500. Ini adalah mu x bar kita 500 dan deviasi standar sebesar 20. Inilah deviasi standar atau standar deviasi atau simpangan baku ya, 20. Jika sampel terdiri dari 100 plat, ini sampelnya adalah 100 ya, dan dipilih populasi yang terdiri dari 100.000, di populasi kita ini 100.000, N 100.000, dan N-nya adalah 100. Yang ditanya adalah berapakah probabilitas rata-rata sampel yang kurang dari 496. Jadi ditanya ketika nilai X bar itu kurang dari 496. Oke, kita jawab. Langkah pertama kita adalah kita akan menentukan rumus mana yang akan kita pakai. Apakah untuk populasi terbatas yang N-nya diketahui atau populasi tidak terbatas untuk N-nya yang tidak diketahui. Karena N di sini diketahui, maka kita akan menggunakan untuk rumus populasi yang terbatas. Jadi di sini rumusnya adalah populasi terbatas. N diketahui. Karena N-nya diketahui, maka di sini kita juga akan memilih apakah kita akan menggunakan faktor koreksi atau tidak menggunakan faktor koreksi. Ketika N per N kita atau sampel kita dibagi dengan populasi besar dari 5%, maka di situ kita akan pakai faktor koreksi. Ketika N per N itu dibagi dan didapatkan itu kecil sama dengan 5%, kita tidak menggunakan faktor koreksi. Jadi kita bagi terlebih dahulu. N dibagi N di 100 dibagi 100.000. Ini kita dapatkan 0,001. Berarti ternyata ini kecil dari 5%. Maka di sini kita tidak pakai faktor koreksi. Pakai faktor koreksi. Jadi di sini kita nanti mencari simpangan baku rata-rata, kita memakai rumus yang biasa saja. Ini adalah untuk mencari simpangan baku rata-ratanya. Itu simpangan baku per akar dari N. Kita tidak menggunakan faktor koreksi seperti soal yang pertama tadi. Karena di sini 0,01 itu kecil dari 5%. Di sini simpangan baku kita 20 dibagi 100, akar 100. Jadi 20 per 10 dapat 2. Oke. Setelah kita dapatkan simpangan baku rata-rata, barulah kita bisa mencari nilai Z. Di Z kita di sini adalah X bar dikurang dengan mu X bar per simpangan baku X bar. Oke, X bar kita adalah 496. 496 dikurang dengan 500, ini 500 dibagi dengan simpangan baku rata-rata 2. Jadi ini dapatnya min 4 bagi 2 dapatnya min 2. Jadi nilai Z kita di sini adalah min 2. Berarti ini bisa kita buat nanti. Ini P X bar kecil dari 496 menjadi P dengan Z itu kecil dari min 2. Selanjutnya, langkah selanjutnya setelah kita dapatkan itu, setelah kita dapatkan transportasinya apalah namanya, X bar kecil dari 496 menjadi P X bar Z kecil dari min 2. Oke.
Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita buat kurvanya seperti biasa. Ini. Oke, kita tandai ini adalah min 2. Min 2 itu berada di daerah negatif ya, ini 0. Karena dia kecil dari min 2, maka kita arsir daerahnya itu sebelah kiri. Oke. Berarti caranya nanti ini ke sini kita misalkan dengan Z1, setengah dari kurva normal ini nilainya pasti 0,5 ya. Kita cari ini ke sini, kita misalkan dengan Z2 nanti. Oke. Ini Z3. Jadi rumus nanti untuk mencari Z3 yaitu Z1 dikurang dengan Z2. Oke. Kita cari nilai Z2. Z2 itu sama dengan nilainya antara 0 dengan min 2 ya. Ini P. Z2 kita itu besar dari min 2, kecil dari 0. P ini kita ubah jadi positif. Z2 kita itu besar dari 0, kecil dari 2. Ini bisa kita cek nanti di kurva normal. Nilainya kurva normal kita yang 2, nilainya yang 2 mana ya? Yang 2. Ini 0,4772. 0,4772. Berarti kalau Z1 kita nilainya kan setengah dari kurva normal ya. Jadi Z1 besar dari 0, 0,5. Berarti untuk mencari Z3, Z1 dikurang Z2. Atau ini kita ubah jadinya Z3 kecil dari min 2. Ini jadinya P Z1 besar dari 0 dikurang dengan P Z2 besar dari 0 kecil dari 2. Ini 0,5 dikurang dengan 0,4772. Ini dapatnya 8. Ini 2, ini 2, ini 0. Ya, 0 ya. 0,0228 ini hasilnya. Lalu kita cek dulu kebenarannya. 0,5 dikurang 0,4772 ya. Jadi hasilnya adalah 0,0228. Jadi jawabannya adalah dari berapakah probabilitas rata-rata sampel yang kurang dari 496 adalah 0,0228.